Kehadiran kapal induk Amerika Serikat bertepatan dengan pertemuan secara virtual antara para pemimpin negara di Asia Tenggara untuk membahas masalah regional termasuk kode berperilaku maritim. Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Senin 25 Oktober bahwa armada kapal perang Amerika Serikat yang dipimpin USS Carl Vinson dan kapal perusak kelas Izumo milik pasukan bela diri maritim Jepang JSKG sedang melakukan operasi keamanan maritim, koordinasi taktis antara matra laut dan udara, pengisian bahan bakar di laut dan latihan serangan maritim. Kerjasama maritim dan operasi kapal induk Amerika Serikat di LTS adalah bagian dari kehadiran rutin Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Demikian pernyataan dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Armada tempur maritim kami dikerahkan ke wilayah operasi Armada ke-7 Amerika Serikat untuk mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, imbu Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal induk USS Carl Vinson terakhir kali berlayar di wilayah perairan sengketa LTS pada awal September lalu. Saat pelayaran itu, Komandan Armada kapal induk Amerika Serikat itu yaitu Laksamana Muda dan Martin mengatakan kepada bahwa misi mereka bertujuan untuk memastikan kebebasan bernavigasi bagi semua negara di perairan internasional. Martin juga menyinggung bahwa kebebasan bernavigasi saat ini terancam oleh klaim maritim yang saling tumpang tindih dan melanggar hukum di LTS mengacu pada klaim yang dilakukan Tiongkok. Sepanjang tahun ini, militer Amerika Serikat dan sekutunya telah meningkatkan latihan militer di LTS. Tidak diketahui apakah pelayaran terbaru USS Carl Vinson itu ada kaitannya dengan digelarnya KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Association of South Asian Nations ASEAN pekan ini. Kode berperilaku maritim. Pada Selasa 26 Oktober lalu, Tiongkok bergabung dengan negara-negara anggota ASEAN yang pertemuan puncak virtual untuk membahas antara lain soal Code of Conduct di LTS. Lewat pidatonya pada pertemuan tersebut, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mendesak negara-negara ASEAN untuk mempercepat negosiasi COC dan mengupayakan kesimpulan awal dari COC ini. Meskipun terjadi pandemi COVID-19, ada kemajuan positif tahun ini, kata PM Li. Tahun depan akan diperingati 20 tahun penandatanganan deklarasi tentang perilaku para pihak di LTS, Declaration on the Conduct antar ASEAN dan Tiongkok. DOC ini kemudian jadi cikal bakal bagi COC yang dibuat mengurangi kemungkinan pecahnya konflik atas sengketa wilayah dan maritim. Saat ini di antara negara anggota ASEAN yang bersengketa dengan Tiongkok di LTS adalah Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Menurut para analis, peluang untuk menyelesaikannya pada saat itu amat tidak mungkin akibat Tiongkok terus menekan klaimnya. Meskipun ada keputusan pengadilan arbitras permanen 2016 yang diajukan dan dimenangkan Filipina. Putusan pengadilan itu menyatakan bahwa klaim Tiongkok atas hak histori atas pemilikan LTS tidak memiliki dasar di bawah konferensi PBB tentang hukum laut.